Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kita di dalam salat. Kenapa salawat dalam salat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Niku kan salawat. Salame pundi? Salamnya mana? Ayatnya sallu alaihi wasallimu taslima. Berikan salawat untuk Nabi Muhammad, sampaikan salam penghormatan yang baik untuk Nabi Muhammad. Salamnya mana? Salamnya justru di awal. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi salamnya langsung dari Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam untukmu wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Wa rahmatullah, rahmat Allah untukmu. Wa barakatuh, keberkahan untukmu wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabi itu sedikit-sedikit ingat kita. Kita ingat Nabi cuma sedikit. Nabi itu sedikit-sedikit sholat. Kita sholatnya cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit bangun malam sholat tahajud. Kita sholat tahajudnya cuma sedikit. Masya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada Nabi Muhammad, termasuk mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi kalau panjenengan ditanya mana salawat dan salam ketika tasyahud, salamnya assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ternyata ada pertanyaan, apakah sholawat itu hanya untuk Nabi Muhammad? Iya. Sholawat yang kita sampaikan hanya untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau ada manusia yang namanya disebut bernilai ibadah, siapa? Ya Nabi Muhammad. Kita menyebut namanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu bernilai pahala. Coba panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad enjang wa ala ali Muhammad enjang. Kau no acara. Masya Allah. Cuma refleksinya, orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad, refleksinya justru Allah akan menjawab solawat itu untuk orang yang bersolawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersolat untuk aku satu kali, kata Nabi Muhammad. Panjenengan salawat satu kali untuk Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekali, Allah membalas salawat itu 10 kali khusus untuk panjenengan. 10 kali untuk kita. Jadi orang yang mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad berhak mendapatkan sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali. Masya Allah. Itulah tanda Gusti Allah niku boten pelit, saudara-saudara. Dan Nabi Muhammad itu merahmati. Kebaikan kita kepada Nabi Muhammad justru dibuka lebar oleh Allah. Keberkahan itu menjadi berkembang, menjadi banyak, diberikan kepada orang yang mengucapkan sholawat. Oleh karena itu, ada golongan orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Kepengen apa jenengan diparingi sholawat dari Allah, dari malaikat? Pengen nggih? Masya Allah. Berarti apa? Kita disenangi Allah,
Lalu kita diampuni oleh Allah, sebab malaikat bersolawat insya Allah juga memohonkan ampunan kepada kita. Masya Allah. Bapak Ibu, yang pertama adalah orang yang sholat berjamaah di shaf pertama dan kedua. Ini agak beda sih ini, karena hadisnya banyak laki-laki, seolah-olah objeknya laki-laki. Kan shaf terbaik laki-laki itu di depan, shaf dewasa laki-laki itu paling depan, anak-anak paling belakang, shaf wanita terbaik paling belakang, yang anak-anak perempuan di depannya. Itu ideal. Coba praktekkan di masjid, gak sido sholat rawang hari-hari pada joget melayu, gak jadi sholat. Ya kecuali kalau sudah mungkin dididik yang betul. Makanya saya kalau di masjid, bapak-bapak tolonglah anak-anak dikempit. Memang betul shaf bapak-bapak di depan, tapi anak-anak kalau dibiarkan semrawut, rawame saat sholat, nggak jadi khusyuk. Ayo diselip no anak-anak, diselip satu. Ben rodo isin lah. Barangkali anak-anak mau melayuku isin, aku di sampingnya bapak iki. Betul apa-apa. Jadi orang yang berada di shaf pertama. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada orang yang sholat berjamaah berada di shaf yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pas sholat, ibu-ibu, bapak-bapak terutama, kalau sholat berjamaah itu milih shaf yang mana? Gitu kan? Maka pilih shaf terdepan. Sholat 5 waktu, milih shaf depan. Mau Jumatan, kretek aku kudu di shaf pertama, diniatkan. Kenapa? Karena nanti ada pertanyaan, ya Rasulullah wa alastani, ya Rasulullah bagaimana kalau saya di shaf kedua? Lalu Nabi mengatakan, Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala shafil awal. Allah dan malaikat bersolat untuk shaf yang pertama. Orang ini masih nanya, sahabat ini, ya Rasulullah bagaimana kalau di shaf yang kedua? Nabi jawab lagi, Allah dan malaikat bersolat untuk orang di shaf pertama. Diulang sampai 3 kali. Orang ini nanya lagi, bagaimana kalau di shaf yang kedua? Nabi akhirnya menjawab, ya, di shaf yang kedua juga. Ini bisa kita maknai, kalau kita berniat dari rumah, saya nanti akan berada di shaf yang pertama. Begitu nyampe di masjid, ternyata shaf pertama penuh, ya di shaf kedua. Sampai di sini para sahabat juga hampir bertanya, sekiranya aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau di shaf yang ketiga? Sahabat ini mengatakan, aku pasti Nabi akan jawab iya juga, akan diberikan sholawat dan salam dari Allah dan malaikat. Akan diberikan sholawat dari Allah, diberikan sholawat dari malaikat, sekalipun berada di shaf yang ketiga. Ini kalau kita maknai, orang yang sudah meniatkan diri nanti di masjid sholat berjamaah, saya pengen duduk yang di depan shaf pertama. Begitu nyampe masjid ternyata shaf pertama penuh, kedua penuh, monggo di shaf yang ketiga. Ternyata penuh, monggo di shaf yang keempat. Cuma buktikan, ya budale ojo keri nemen. Jari ngomongnya pengen di shaf yang pertama, berangkatnya paling belakang, ya nggak sesuai dengan niatnya. Niat dibarengi dengan kesungguhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang berada di shaf yang paling kanan. Ini banyaknya laki-laki, karena ibu-ibu itu di belakang.
Tapi insya Allah ibu-ibu pun dengan niat sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan, insya Allah. Jadi orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat Allah. Yang kedua, orang yang berada di shaf yang sebelah kanan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf yang sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Kalau begitulah berdirinya di kanan kabeh lah, gak ono sing kiri. Di kanan semua berarti kan yang sektor kiri, gak ada yang sebelah selatannya, gitu kan? Tidak begitu tentu pengertiannya. Nanti akan masuk ke yang ketiga. Dulu Sayyidina Umar Ibn Khattab kalau ikut sholat berjamaah bersama Nabi, beliau memilih sholat shaf yang paling depan, lalu berada di sebelah kanan, di sebelah utara. Kalau di sini agak ke kanan. Mengapa? Karena Nabi kalau usai sholat, ya, ketika berzikir, Nabi itu memutar badannya ke utara 90 derajat. Jadi kalau tadinya menghadap ke kiblat, memutar 90 derajat ke kanan. Jadi menghadap ke utara kalau di sini. Lalu Umar itu bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, orang melihat wajah Nabi itu menyejukkan, Pak. Punya masalah apa, Masya Allah, langsung hilang semua persoalan yang diderita. Umar itu merasa nyaman kalau melihat Nabi itu, Masya Allah. Jadi orang-orang yang berada di shaf yang paling kanan. Lalu yang ketiga, orang yang menutup shaf yang kosong. Lah tadi kalau shaf sebelah kanan ke utara tok yang penuh, lah yang kiri harus dipenuhi. Maka orang yang menutup shaf. Jadi kalau panjenengan shaf pertama masih ada longgar untuk satu orang, panjenengan baru datang, monggo diisi dulu, dipenuhi. Insya Allah orang seperti itu mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau di shaf pertama itu hanya untuk satu orang, panjenengan dapat teman baru datang hanya berdua, enaknya gimana? Yang satu nutup, yang satu sendiri atau gimana? Tidak, dua orang itu berada di belakang imam. Di shaf kedua lurus imam. Itu cara membuat shaf. Jangan dibiarkan sendirian. Kecuali kalau tiga, berdua di belakang imam itu, di shaf kedua lurus imam, yang satu penuhi shaf yang pertama yang masih kosong tadi. Jangan membuat shaf sendiri. Kecuali kalau memang shaf pertama penuh, sampean datang sendirian, ya terpaksa sendiri. Di shaf kedua lurus imam. Kan ada yang bikin di sebelah utara sendirian. Bagi bapak-bapak terutama adalah lurus imam. Jadi ngitungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ngitungnya selang-seling. Jadi 1, 2, 3, 4 begitu. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. 1 kali kita bersolawat, Masya Allah, 10 kali Allah menjawab sholawat. Bapak Ibu, panjenengan sholawat untuk Rasulullah berapa kali sehari? Dalam sholat insya Allah, maksudnya di luar itu. Masya Allah, ayo nabung yuk. Minimal sehari setiap habis sholat 100 sholawat. Dibiasakan. Yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak, ayo diajak. Selesai sholat 5 waktu nabung sholawat. Do, sak sibuk apapun awak mundo, nek mari sholat 5 waktu. Sak mantune zikir sholat, sak mantune dungo atau sak belum dungo baca sholawat 100 do. Ojo lali.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bebaslah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserahlah kalimat yang manapun, tapi kita mengucapkan sholawat untuk junjunan tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabung. Bapak ibu mundo gak iso jamin hidupmu masa depan. Bapak ibumu yo nggak merasakan hidup iki susah. Tentu awakmu menghadapi kehidupan masa depan tambah susah. Maka aku sebagai orang tua mundo titip nabung. Nabung. Ya minimal lah. Habis setiap salat itu istighfarnya 100, sholawatnya 100 minimal setiap hari. Jadi sehari 5 waktu berarti 500. 500 sa istighfar berarti 1000, 500. Nanti kalau ada kesempatan lain, mungkin ada tahajud, tambah yang akeh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di dalam Al-Quran itu diajarkan kepada kita, menjelang subuh sudah bangun, qiyamul lail, sholat tahajud, apa yang diperbanyak? Banyak istighfar. Wabil ashar, di waktu sahur menjelang subuh, hum yastaghfirun, orang-orang yang ada di surga itu mereka bercerita dulu ketika mereka ada di dunia banyak-banyak istighfar menjelang subuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi banyak bersolawat. Berapapun kita bersolawat untuk Rasulullah, sebenarnya kita tidak bersolawat. Loh, kok bisa? Yang bersolawat itu Allah. Coba kita buka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa artinya coba? Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad. Mugi-mugi panjenengan sampaikan sholawat untuk Nabi Muhammad. Jadi yang bersolawat siapa? Allah. Kita ini bersolawat hanya menjalani ketaatan, menjalani perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, laksanakan engkau solawat untuk Nabi Muhammad. Kita hanya jalani perintah. Yang bersolawat Allah sendiri. Hei Allahumma ya Allah, shollu alaihi, semoga panjenengan sampaikan solawat untuk Nabi Muhammad. Yang nyampaikan solawat siapa? Allah. Wasallimu, dan sampaikan salam alaihi, wasallimu taslima, solawat penghormatan, salam penghormatan untuk Nabi Muhammad. Yang menyampaikan salam penghormatan siapa? Allah. Kita melakukan itu semata-mata bentuk kecintaan, bentuk ketaatan atas perintah Gusti Allah. Maka banyak-banyak sholawat. Nah, titipan kita, saya panjenengan biasakan usai sholat 5 waktu minimal. Setiap selesai 5 waktu istighfarnya 100, sholawatnya 100. Ayo dimulai. Ada yang sudah mungkin ya? Nah, nanti kalau sudah tuntas mungkin berapa bulan, tambahi hitungannya. Itu hitungan bukan harus, bukan pasti. Itu minimal lah. Paling tidak, jangan sampai tidak. Banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Yang kelima, orang yang makan di waktu sahur bagi orang yang berpuasa. Masya Allah, panjenengan puasa sunnah, puasa wajib, menunaikan sahur, itu dapat sholawat loh. Sahur niku kenapa? Nggih, minum tok boleh, sambil maem ya boleh, pokoknya sahur, diniati sahur. Sahurin apa? Ngombe tok ya sahur. Jangan sampai enggak sama sekali. Aku
aku kuat terus gak ate ngombe, gak ate mangan. Ya boleh, cuma orang yang sahur itu dapat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, hadis sahih juga di dalam hadisnya Imam Ibnu Hibban. Yang keenam, orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang melakukan amal soleh itu dapat salawat. Panjenengan aja, ayo ngaji, ayo aja. Panjenengan berderma berapa untuk snacknya, untuk minumnya, untuk apa? Amal soleh. Pak Ustadz ngajak-ngajak setiap Jumat, yuk kita ngaji. Itu amal soleh, itu kebaikan. Orang yang menganjurkan kepada kebaikan akan mendapatkan sholawat dari Allah. Bahkan bukan hanya dari Allah. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan malaikat serta semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, semut di dalam lubangnya, ikan yang ada di lautan, benar-benar akan bersolawat, akan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kaji ini kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat Allah. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Silahkan, monggo. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kalau gitu kita bersolawat bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, setelah kami bersolawat untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni semua dosa kesalahan kami, ya Allah. Ampuni juga dosanya kedua orang tua kami, ayah, ibu kami. Ampuni pula dosanya orang-orang mukmin muslim, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Ya Rabb kami yang hadir di majelis ini secara online maupun secara offline, semoga Engkau berkahi kami, ya Allah. Anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu, sehingga benar-benar kami tergolong hamba-Mu yang bersyukur kepada-Mu, bersyukur atas nikmat yang telah Kau curahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar bersolawat untuk junjungan Rasulullah, yang gemar menunaikan amal-amal soleh, yang gemar menunaikan ketaatan dan ketakwaan, yang mempersiapkan bekal menuju pulang kepadamu. Ya Allah, jadikan amal kami amal yang Kau ridhoi. Ya Rabbana,
baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak cucu-cucu kami ya Allah. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia ya Allah. Jangan Engkau panggil kami ke haribaanmu kecuali Engkau telah menjadikan kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu, kecuali Engkau telah mengampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, anak-anak kami. Berkahi usaha pekerjaan kami. Berkahi ya Allah rezeki kami. Berkahi ya Allah saat-saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa masjidikal kiram wa bi qabrin nabil akram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bil ijabati jadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Kau tinggalkan kami walaupun sesaat tanpa bantuan pertolongan dari-Mu. Ya Allah, jangan pernah Kau mengabaikan kami walaupun sebentar tanpa bantuan dan pertolongan-Mu. Ya Rabb, ya Rabbana, bimbing kami di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, selamatkan kami semua di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sembuhkan sakit kami, sembuhkan siapapun yang Kau berikan sakit. Semoga dengan sehatnya menjadi orang-orang yang taat dan bersyukur kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi